Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dimulai dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ibu doakan semoga anak-anak semuanya Allah berikan kemudahan dalam memahami ilmu pada materi hari ini. Baiklah anak-anak, materi pembahasan kita hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi pembahasan dalam pembelajaran hari ini antara lain yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Baiklah anak-anak, sebagai pengantar materi ini, Ibu akan memutarkan video inspirasi kehidupan. Silahkan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan beberapa kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat hati Anda. Berikut ulasannya. Ibu dengan satu mata. Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian tak diundang yang aku dapatkan ketika berada di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Setiap kali ibu saya datang untuk mengunjungi saya di sekolah, rasanya aku ingin dia menghilang. Aku merasakan gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawa sekolah. Pada suatu waktu, ketika aku ingin meluapkan kemarahan ekstrim, aku bahkan pernah mengatakan kepada ibu saya bahwa saya ingin dia mati. Aku benar-benar tidak peduli tentang perasaannya. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari ibuku. Aku belajar dengan keras dan mendapat pekerjaan di luar negeri, jadi aku tidak akan bertemu dengannya. Aku menikah dan mulai membesarkan keluargaku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi menyediakan kehidupan yang nyaman untuk anak-anakku tercinta. Aku bahkan tidak memikirkan ibuku lagi. Namun tidak disangka, ibuku datang untuk mengunjungi rumahku pada suatu hari. Wajah bermata satunya membuat anak-anak saya takut dan mereka mulai menangis. Aku marah pada ibuku karena muncul mendadak dan saya melarang dia masuk. Kemudian aku berkata, jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Aku berteriak, tapi ibu saya hanya diam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata-kata lagi. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah membawa aku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya. Aku tidak bisa menolak berkendara melewati rumah masa kecilku dan mampir ke gubuk tua tersebut. Tetangga saya mengatakan kepadaku bahwa ibuku sudah meninggal dan meninggalkan surat untukku. Beginilah isi surat ibu. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik.
Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang melakukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang, dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anakku apabila anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna, jadi ibu memberikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu, dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu tersayang. Setelah membaca surat dari ibu, air mataku menetes. Aku sangat menyesal. Diriku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik pada ibu? Aku bahkan tega menghilangkan dirinya dari kehidupanku, padahal ibu selalu ada untuk membantu. Sekian dari saya, semoga kisah inspirasi kehidupan ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang kita ambil dari video tersebut adalah jangan pernah kita menyakiti perasaan orang tua kita, karena kita tidak pernah tahu apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan orang yang kita sayangi akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hormat dan patuh. Hormat adalah menghargai, hikmat, dan sopan. Sikap menghormati adalah sikap menghargai orang lain dengan perilaku baik dan sopan. Patuh adalah menuruti, taat, dan disiplin. Mematuhi adalah menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua. Poin pertama adalah dalam Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di poin yang kedua adalah dalam Islam juga menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya
meskipun orang tuanya kafir. Nah, di sini kalian tetap harus menghormati kepada orang tua meskipun orang tua kita itu kafir. Misalnya orang tua kita itu tidak sholat, kita tetap harus menghormatinya. Anak-anakku, ada banyak ayat yang berbicara tentang kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Di antaranya surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanuhum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua, baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang pertama adalah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan syirik. Yang kedua, perintah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, perintah berbuat kebaikan kepada anak yatim, karib dan kerabat, mereka yang miskin, tetangga dekat maupun jauh, ibnu sabil, teman sejawat, juga para hamba sahaya. Perintah yang keempat adalah untuk tidak sombong juga membanggakan diri. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Jadi berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat dan mendidik. Mengapa demikian? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia celaka, dia celaka, dia celaka."
Lalu beliau bertanya, "Siapakah yang celaka?" "Ya Rasulullah," menjawab, "barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya tetapi tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya." Sumber kitab hadis Sahih Muslim. Perilaku durhaka kepada orang tua, aququl walidain, merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada murka orang tua. Maksudnya, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga murka. Wahai anak-anak soleh, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, yang artinya orang tua akan sangat bahagia jika anak-anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan dan nasihat orang tua. Saat orang tua berbicara, jangan berkali-kali memotong pembicaraannya karena bisa menyakiti hatinya. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Pekerjaan rumah selalu ada setiap hari, seolah tiada habisnya. Mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan lantai, merapikan kamar, menyiram tanaman, membersihkan pekarangan, dan lain-lain. Mungkin saja semua atau sebagian pekerjaan ini ditangani oleh pembantu atau siapa yang membantu di rumah, sehingga lebih ringan jika dibandingkan tanpa pembantu. Lalu, bagaimana jika tidak ada pembantu? Apakah semua pekerjaan ini diselesaikan sendiri oleh orang tua? Sebagai anak soleh, tentu kalian akan membantu menyelesaikannya supaya beban orang tua menjadi lebih ringan. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Setiap aktivitas yang dilakukan anak hendaknya mendapat restu dari orang tua. Doa restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Doa ini menjadi penyempurna ikhtiar yang telah dilakukan anak. Baiklah anak-anak, itu semua ya tadi ya cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua yang masih hidup. Lalu bagaimana jika orang tuanya sudah meninggal? Maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Jadi seorang anak harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat kerabat serta sahabat dekat orang tua dengan menjaga tali silaturahmi dengan
mereka hakikatnya juga menjaga silaturahmi dengan orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita mulia orang tua harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya, membangunkan masjid yang dirintis orang tua belum selesai, maka sebagai anak harus melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Yang ketiga adalah mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak kepada orang tua akan menjadi ladang pahala yang tiada terputus baginya di alam kubur. Sebab hanya anak saleh yang bersedia mendoakan kedua orang tuanya. Keutamaan taat dan hormat kepada orang tua. Yang pertama, taat dan hormat kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua, taat dan hormat kepada orang tua merupakan bagian dari amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taat dan berbakti kepada kedua orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Untuk yang keempat adalah diperpanjangkan umur dan dimudahkan rizki. Anak-anak, sekarang masuk di pembahasan yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Makna seorang guru. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajarkan kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Maka tak kenal lelah mereka dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tidak hanya itu loh, guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi juga, arahan dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya adalah agar semua murid-muridnya menjadi orang yang sukses. Begitu anak-anak. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang berilmu. Dengan bekal ilmu kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Inilah kebaikan-kebaikan seorang guru kepada murid-muridnya. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhi sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seorang guru, dia berhutang budi kepada guru. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Ini ada cara-caranya. Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Saat bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, hendaknya menyapa dan mengucapkan salam. Ucapan salam ini akan membuat guru senang dan bangga kepada muridnya. Nanti dicoba ya. Yang kedua adalah
mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Perkataan guru pasti mengandung hikmah, sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang ketiga adalah mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Seorang murid memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti pelajaran, sehingga semua pelajaran yang diberikan guru akan diikuti dengan penuh semangat. Yang selanjutnya, yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Saat berhadapan dengan guru, seorang murid hendaknya menatap gurunya dengan penuh hormat dan memberikan perhatian terhadap perkataan guru, mencatat jika diperlukan. Jadi kalau misalnya dijelaskan guru, tidak boleh ya ngomong sendiri, itu tidak baik. Itu berarti tindakan yang tidak hormat kepada guru. Yang kelima adalah hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Seorang murid hendaknya mengambil posisi duduk yang terdekat dengan guru. Dengan posisi ini, seorang murid akan merasa dekat secara emosional dengan gurunya. Penjelasan guru akan lebih mudah didengar dengan posisi duduk murid dekat dengan gurunya. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah keutamaan taat dan hormat kepada guru. Yang pertama adalah ilmu yang diperoleh akan menjadi manfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku, kita telah mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.